Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dan puji dari Kau ada bersama setiap kami, Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Engkau kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, Bapa. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu
Terima kasih untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Kau Tuhan yang sungguh setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami inilah yang berkenan di hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kembali sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang mengurapi hamba-Mu, Kau yang memakai hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini merupakan ungkapan isi hati Tuhan yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berbicara kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan yang mengikuti persekutuan doa pagi hari ini. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan, tentunya untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan yang kita rasakan. Sampai pada hari ini kita menikmati bahwa Allah kita Allah yang setia dalam segala musim, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita menghadapi segala sesuatu. Pagi hari ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan masih tentang Nuh. Kalau kemarin kita sudah belajar bahwa Alkitab mencatat bahwa Nuh ini hanya dia yang diakui Tuhan benar pada zaman itu. Kita melihat bagaimana Allah mengecualikan Nuh ketika Allah mendatangkan air bah. Nuh dan keluarganya dikecualikan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita mendengar tentang tokoh iman, seringkali kita langsung berpikir bahwa itu adalah Abraham. Tapi pagi hari ini kita mau belajar sesuatu bahwa kita juga perlu belajar tentang iman dari seorang Nuh. Apa yang kita catatkan tentang Nuh mengajari kita pagi hari ini bagaimana Nuh juga adalah tokoh iman, tokoh yang begitu diakui Tuhan, ketaatannya, kesalehannya, dan kehidupannya yang dikatakan dia benar di hadapan Tuhan. Kita mau melihat pagi hari ini di dalam Kejadian pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama dikatakan, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Di sini di ayat yang di pasal yang ke-8 ini kisahnya tentang ketika, kalau pasal yang ke-7 di ayat yang terakhir dibilang bahwa air itu menguasai bumi selama 150 hari. Nah, di pasal yang ke-8 ini mencatat bagaimana proses Nuh ketika Allah mulai membiarkan segala mata air tertutup dan
mulai air ini surut dari bumi, itu juga memakan waktu yang tidak singkat. Di dalam pasal 8 ini mencatat bahwa Nuh butuh waktu yang tidak singkat. Nah, yang di sini yang mau saya bagikan kepada kita semua pagi hari ini, bahwa Alkitab tidak mencatat selama 150 hari ini apakah Tuhan ada berfirman kepada Nuh, apakah Tuhan ada menyampaikan pesan apa kepada Nuh. Tidak ada. Begitu juga dengan di pasal 8 ini, ketika Tuhan mulai membuat air ini mulai surut, Nuh masih ada di dalam bahtera, dan Alkitab pun tidak mencatat bahwa apakah Tuhan juga menyampaikan pesan kepada Nuh. Mungkin untuk mengatakan Nuh bersabar, tinggallah dulu di dalam bahtera, masih ada waktu yang harus dilalui. Tidak ada. Tapi di sini kita mau melihat bahwa Nuh bukan orang yang ketika dia diperintahkan Tuhan buat bahtera dan masuk ke dalam bahtera, dia bukan orang yang terus-terus Tuhan kapan. Nuh tetap bersabar di dalam bahtera selama 150 hari yang sebenarnya dia pun tidak tahu ada berapa hari yang dia perlukan, berapa lama Tuhan akan biarkan air ini menguasai bumi. Dia tidak tahu. Alkitab bilang hanya selama 150 hari air itu akan menguasai bumi. Dan selama itu Nuh tidak mendapatkan pesan apa-apa lagi daripada Tuhan. Demikian juga di pasal yang ke-8, ketika Nuh untuk dia tahu apakah dia dan keluarganya beserta segala hewan yang ada, apakah mereka sudah bisa keluar dari bahtera atau belum, itu pun dia mengutus beberapa ekor burung untuk melihat situasi bumi. Yang pertama, kembali lagi karena tidak punya tumpuan kaki. Demikian juga yang kedua, kembali lagi karena dia membawa daun segar sebagai tanda bahwa air masih ada tapi sudah mulai surut. Sampai pada yang terakhir, burung yang dia keluarkan dari dalam bahtera tidak kembali lagi. Bukti bahwa sudah kering daratan. Mereka sudah bisa keluar. Saya mau bagikan kepada kita semua pagi hari ini bahwa selama waktu yang tidak singkat itu, mulai dari dia masuk dalam bahtera selama 150 hari, kemudian dia mulai melihat-lihat situasi bumi, Nuh tidak mendapatkan pesan apa-apa dari Tuhan yang mungkin bisa membuat dia lebih kuat lagi, lebih bersabar lagi. Tapi kita melihat bagaimana Nuh tetap taat kepada Tuhan. Nuh tidak bersungut-sungut, Nuh tidak bertanya-tanya terus, Tuhan kapan kami bisa keluar dari bahtera ini. Dia tetap taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Maka kita mungkin bisa merenungkan, kenapa Tuhan begitu mengatakan bahwa Nuh ini orang yang benar, Nuh ini orang yang saleh. Apa keistimewaannya seorang Nuh? Ternyata salah satu yang Nuh miliki adalah satu iman yang besar, satu iman yang hebat di hadapan Tuhan. Contohnya adalah ini, menanti dalam waktu yang dia tidak pernah tahu berapa lama. Menanti dalam situasi di mana Tuhan tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tetap taat, dia taat melakukan apa yang Tuhan firmankan, sehingga dia melihat bahwa benar-benar bahwa Tuhan menyatakan bahwa ini yang sedang Tuhan lakukan. Tuhan sedang menyelamatkan dia dan keluarganya beserta segala ternak yang ada. Satu hal lagi kita mau belajar bahwa Kejadian pasal 8 ini ayat terakhirnya mencatat bahwa setelah Nuh dan keluarganya dan juga beserta ternak yang ada keluar dari bahtera itu, dia membangun mezbah untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin selama masa-masa itu Tuhan tidak mengatakan apa-apa, dan dia untuk tahu situasi bumi pun dia mengutus beberapa ekor burung untuk melihat. Kenapa Tuhan tidak bilang, Nuh tunggu sebentar,
airnya masih ada gitu. Kenapa bukan Tuhan yang mengatakan supaya Nuh lebih kuat? Bukan melalui perkataan Tuhan secara langsung maksudnya. Tapi Nuh tetap percaya bahwa segala sesuatu yang dia hadapi pada masa-masa itu, dan setelah mereka keluar dari Batra, dia menyampaikan persembahan kepada Tuhan, membangun mezbah, memberikan persembahan, menjadi satu ungkapan bahwa segala sesuatu yang dia alami, penyelamatan Tuhan, dia tahu itu semua adalah karya Tuhan yang terjadi, yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Kita mau belajar dari Nuh ini bagaimana dia satu perbuatan yang menunjukkan ada iman yang besar di dalam dirinya. Bagaimana dia taat kepada Tuhan, bagaimana dia tetap percaya kepada Tuhan walaupun mungkin selama masa-masa itu Tuhan tidak mengatakan apa-apa begitu. Tapi dia tetap melihat bahwa semuanya terjadi karena ada Tuhan di balik itu. Ada pekerjaan Tuhan, ada karya Tuhan yang sedang Tuhan lakukan. Sehingga ketika dia keluar dari Batra, dia mempersembahkan persembahan, dia memberikan korban, dia tahu bahwa Allah mengerjakan segala sesuatunya. Kita mau belajar dari Nuh ini bahwa mungkin ada waktu yang Tuhan izinkan harus kita jalani. Waktu yang Tuhan tidak tahu berapa lama. Tuhan tidak kasih tahu berapa lama. Waktu yang kita jalani tanpa kita tahu sampai kapan akan seperti ini. Tapi sama seperti yang Nuh lakukan, kita tetap taat, bersabar, dan percaya kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini mungkin hal-hal yang sedang kita hadapi mungkin membuat kita bertanya-tanya, Tuhan sampai kapan masa sulit ini akan berakhir. Mungkin ada hal-hal yang sedang kita bergumulkan, hal-hal yang sedang kita khawatirkan mungkin. Dan kita mungkin bertanya, berapa lama Tuhan akan seperti ini? Berapa lama masalah ini yang masih akan saya hadapi? Tapi pagi hari ini melalui Kejadian pasalnya yang ke-8 ini kita mau belajar Nuh juga mengalami hal yang sama, dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap bersabar dan menanti waktu Tuhan, yang Tuhan pun terhadap Nuh, Tuhan tidak katakan berapa lama masa itu, masa akhir, masa dia harus berada di dalam Batra. Tapi dia tetap bertahan, dia tetap bersabar dan menanti waktu Tuhan. Setelah itu pun, setelah dia berhasil, setelah dia keluar dari Batra, dia memberikan persembahan, dia membangun mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan persembahan yang terbaik, menjadi ungkapannya bahwa semuanya yang dia alami sebelumnya semuanya adalah karya Tuhan di dalam hidupnya. Kita pun mau belajar hal yang sama daripada Nuh, bahwa hari-hari ini kalau ada yang sedang kita pergumulkan, yang sedang kita pertanyakan kepada Tuhan, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita berdoa dan Tuhan belum mengatakan apa-apa, Tuhan mungkin belum menjawab, Tuhan mungkin belum sampaikan mungkin kata-kata apa yang bisa membuat kita lebih kuat lagi, lebih mau bersabar lagi. Tuhan justru tidak mengatakan apa-apa, tapi mari kita mau belajar, mari tetap percaya kepada Tuhan, mari tetap bertahan di dalam Tuhan, tetap bersabar sama seperti apa yang dilakukan. Kita percaya bahwa di balik segala sesuatu ini Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita mau sama-sama menaikkan pujian. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depan. Apapun yang terjadi di dalam hidup
urapan yang boleh keluar dari mulut lidah kami Tuhan pada pagi hari ini. Ku tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Seperti pembacaan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi ini dalam kehidupan Nuh Tuhan. Bapa, biar kami boleh melihat teladan yang dari Nuh ini Tuhan. Seorang yang benar di hadapan Tuhan. Seorang yang menurut kepada Tuhan sekalipun belum melihat apa yang akan terjadi, tetapi imannya Tuhan itu meneguhkan hatinya Tuhan bahwa apa yang Tuhan kerjakan senantiasa baik. Pagi ini Tuhan, biar setiap kami juga punya iman yang teguh kepada Engkau, bahwa apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan adalah baik, bahwa apa yang terjadi yang boleh kami alami saat ini Tuhan adalah baik Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti itu Tuhan, 150 hari Tuhan pelihara mereka. Dan pada waktunya Tuhan Nuh boleh keluar dari kapal dan mezbah doa tetap Nuh lakukan Tuhan Yesus. Semuanya ini dilakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Pagi ini Tuhan, biar semuanya yang ada di tempat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang turut dalam doa pagi ini, kami tetap percaya, kami tetap beriman, kami tetap menaruh pengharapan kami kepada Engkau sebagai Allah satu-satunya sumber pengharapan, sumber pertolongan kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, setiap langkah kami adalah langkah yang senantiasa memperkenankan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati sidang jemaat Tuhan, baik di Jember maupun di Kalisa, dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua Tuhan. Dan berkat-berkat yang cukup akan melimpah dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka. Demikian kami juga sebagai hamba-hamba di tempat ini Tuhan, sebagai para pelayan di tempat ini. Berkati kami senantiasa, hikmat Tuhan melimpah dalam hidup kami, sehingga setiap langkah kami adalah langkah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh melakukan bagian kami, bagian pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan Allah yang menjadi pemilik pekerjaan Tuhan di tempat ini senantiasa mencukupkan segala keperluan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami sambut hari ini bersama dengan Engkau, Juru Selamat kami, penolong yang setia. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan berkati.